Ada sebuah kisah yang terjadi di negara tetangga, yaitu Filipina. Kisah kali ini menceritakan tentang sebuah tragedi tragis yang menimpa seorang transpuan, di mana di suatu malam hidupnya direnggut secara paksa oleh seorang tentara asal Amerika. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi begini kisahnya. Pada tahun 2014, di sebuah wilayah tepatnya di negeri Lubung Padi, Filipina, hiduplah seorang transpuan yang berusia 26 tahun yang bernama Jennifer Laude atau yang biasa dipanggil Jennifer. Tak banyak informasi yang tersedia tentang latar belakang Jennifer di media. Tetapi dari yang diketahui, Jennifer lahir sebagai seorang laki-laki pada tanggal 4 November 1987 dengan nama Jeffrey Laude. Diketahui juga, Jeffrey memiliki seorang ibu yang bernama Julita Kabilan. Kemudian, meskipun pilihan hidupnya cukup kontroversial sebagai seorang transpuan, tetapi keluarga Jennifer sangatlah menghormati pilihan Jennifer dan tetap sangat mencintai dirinya. Hubungan Jennifer dengan keluarganya sangatlah hangat dan sempurna. Bahkan di lingkungannya, Jennifer juga dicintai oleh para tetangga dan juga teman-temannya karena kepribadiannya yang periang dan juga menyenangkan. Selain itu, ternyata Jennifer juga telah bertunangan dengan seorang pria berkewarganegaraan Jerman yang bernama Mark Susselbeck. Mark sangat mencintai Jennifer dan menerima Jennifer apa adanya. Seringkali Mark mengajak Jennifer untuk tinggal bersamanya di Jerman. Namun, Jennifer tidak bisa memenuhi keinginan kekasihnya itu karena ia saat itu tidak memiliki visa. Karena itulah, Mark harus menerima dengan hubungan jarak jauhnya dengan Jennifer sebab satu-satunya waktu di mana mereka bisa bertemu hanyalah ketika Mark berkunjung ke Filipina saja. Meskipun begitu, tak berkurang sedikit pun rasa cinta Mark kepada Jennifer. Ia malah berencana menikahi Jennifer pada tahun 2015 saat itu. Lalu di sisi lain hiduplah seorang pria yang berprofesi sebagai marinir operator rudal anti-tank Amerika Serikat. Ia sudah berpangkat lance korporal. Pria itu bernama Joseph Scott Pemberton atau yang lebih akrab disapa Joseph. Joseph lahir di New Bedford, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1995. Sehingga ketika kisah ini berlangsung, Joseph sudah berusia 19 tahun dan baru juga bergabung sebagai tentara angkatan laut. Lalu di tahun 2014, Joseph datang ke Filipina sebagai salah satu peserta dari bagian latihan militer bersama antara tentara AS dan juga tentara Filipina, yang mana di bawah perjanjian pasukan kunjungan Filipina Amerika Serikat atau disingkat VFA. Hingga pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2014, setelah pulang pelatihan, Joseph bersama teman-temannya mengunjungi sebuah bar yang bernama Ambient Disco yang terletak di Olongapo, Filipina. Di bar tersebut, Joseph kemudian secara tak sengaja bertemu dengan Jennifer, yang kebetulan malam itu juga sedang bersenang-senang dengan salah satu sahabatnya yang bernama Barbie Gelviro. Saat pertama kali melihat Jennifer, Joseph sudah langsung tertarik dengannya. Seketika memberanikan diri, Joseph pun mulai mengajak Jennifer untuk berbincang dan minum bersama. Setelah berbincang cukup lama, Joseph kemudian mengajak Jennifer untuk berpindah tempat dari bar itu. Dan kala itu, Jennifer pun langsung menyetujuinya. Kemudian mereka pun keluar bersama-sama dari bar ambience disco tersebut untuk menuju ke sebuah motel terdekat yang bernama Selzon Lodge dengan tujuan melakukan kencan satu malam. Saat itu, sebenarnya teman dekat Jennifer yaitu Barbie ikut bersama mereka. Tetapi karena tak ingin mengganggu Jennifer dan juga Joseph, Barbie pun memutuskan untuk menunggu di ruang lain bersama teman kencannya juga. Lalu, begitu sampai di kamar motel, Joseph dan Jennifer mulai bermesraan saat itu. Mulanya, baik Jennifer maupun Joseph sama-sama menikmati momen itu dan terhanyut di dalamnya. Namun, di sewaktu-waktu, tiba-tiba saja Joseph menyadari bahwa Jennifer ternyata bukanlah seorang wanita sungguhan. Ketika menyadari hal itu, Joseph seketika langsung mendorong Jennifer dengan keras agar menjauh dari dirinya. Ketika itu, Joseph yang merasa telah ditipu oleh Jennifer langsung merasa marah dan kesal. Sementara itu, Jennifer sendiri kebingungan kenapa orang yang semulanya bermesraan dengannya malah menyerangnya secara tiba-tiba. Mencoba berpikir positif, Jennifer pun bertanya lembut kepada Joseph mengenai apa yang terjadi dan mengapa tiba-tiba Joseph mendorong dirinya.
Ketika itu Joseph juga baru menyadari bahwa suara dari Jennifer memanglah agak sedikit beda, sehingga membuat emosinya semakin marah. Kemudian, dengan napas yang menggebu-gebu, bukannya menjawab pertanyaan Jennifer, Joseph malah tiba-tiba saja langsung menyerang Jennifer dengan mencengkram leher Jennifer dengan menggunakan tangannya. Lalu Jennifer yang diserang secara tiba-tiba seperti itu, ia pun refleks berteriak dan meronta-ronta. Tetapi walaupun sejatinya Jennifer adalah seorang laki-laki, Jennifer tetap kalah kuat jika beradu tenaga dengan Joseph yang jelas-jelas merupakan seorang marinir. Kemudian, Joseph yang masih dikuasai amarah pun menarik tangan Jennifer dengan cengkraman yang kuat dan menyeretnya menuju kamar mandi. Lalu di dalam kamar mandi, Joseph kemudian menyatukan pergelangan tangan Jennifer ke belakang tubuhnya dan menenggelamkan wajah Jennifer secara paksa ke dalam toilet. Lagi-lagi Jennifer hanya bisa meronta, tetapi Joseph tak peduli. Lelaki itu tetap membenamkan kepala Jennifer ke dalam lubang toilet dan mencengkram lengan Jennifer sekuat tenaga hingga Jennifer tak bisa bergerak lagi. Panik karena menyadari bahwa korbannya telah terkulai lemas di atas lubang toilet, Joseph pun langsung merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar motel itu dengan tergesa-gesa, sampai ia lupa untuk menutup pintu kamar motel itu. Setelah berhasil keluar dari motel itu, Joseph langsung menaiki sebuah taksi dan pergi ke wilayah Subic Bay, tempat kapal marinir Amerika Serikat berlabuh. Ketika dirinya sampai di sana, Joseph yang terlihat panik dan tergesa-gesa kemudian ditanya apa yang terjadi oleh salah satu temannya. Kepada temannya itu, Joseph pun menjawab kira-kira begini. Tadi aku habis ke motel sama cewek, taunya dia bukan cewek sungguhan. Ternyata dia transpuan. Kesel, ya udah aku habisin aja. Tapi belum meninggal sih, baru pingsan aja dia kayaknya. Terus aku habis itu langsung ninggalin dia gitu aja. Begitu jawab Joseph kepada temannya. Lalu sementara itu, tak lama setelah Joseph melarikan diri dari motel, seorang petugas motel lewat di lorong area kamar yang disewa oleh Jennifer dan juga Joseph. Petugas itu seketika bingung kenapa pintu kamar itu ditinggalkan dalam keadaan terbuka. Lalu kemudian, karena mengira sudah tidak ada lagi orang di dalam kamar, petugas itu pun masuk dan berniat untuk membersihkan kamar tersebut. Tetapi begitu petugas itu masuk dan mengecek toilet, terkejutlah dirinya karena melihat Jennifer yang terkulai lemas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Seketika petugas itu panik dan ia langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan apa yang baru saja ia lihat. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk mengecek tempat kejadian perkara. Lalu, seketika kamar motel yang menjadi tempat pengeksekusian Jennifer pun ramai dikerubungi oleh penghuni kamar motel lainnya. Barbie sebagai sahabat Jennifer yang sebelumnya menunggu di kamar lain jelas sangat terkejut dan juga terpukul begitu mengetahui bahwa Jennifer telah menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian polisi pun langsung bergerak cepat. Tubuh Jennifer yang telah tak bernyawa langsung dikirimkan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Sementara itu di kamar tersebut, polisi melanjutkan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti. Tak lama setelah pencarian, polisi pun menemukan sebuah bukti kunci berupa 3 buah alat kontrasepsi yang telah dipakai. Keesokan harinya, kantor laboratorium kejahatan regional pun akhirnya merilis laporan hasil otopsi Jennifer. Dalam laporan tersebut disimpulkan bahwa Jennifer kehilangan nyawanya karena kehabisan nafas saat ditenggelamkan dan di paru-parunya juga ditemukan dipenuhi dengan air. Tak hanya itu, memar parah dan tanda-tanda pembelaan diri juga ditemukan di beberapa bagian tubuhnya seperti lengan, atas kepala, mata, pipi, dan juga mulut. Selain itu, lehernya juga dikatakan sudah hampir menghitam karena tekanan dari tangan Joseph menggambarkan seberapa parah penyerangan yang dilakukan Joseph kepada Jennifer. Kemudian, setelah laporan otopsi keluar, Barbie sebagai saksi yang bersama Jennifer di malam itu pun ikut diwawancarai. Dari kesaksian Barbie, nama Joseph pun akhirnya disebutkan dan polisi pun kembali ke motel tersebut untuk mengecek CCTV. Lalu, setelah penyelidikan lebih lanjut, masih pada tanggal 12 Oktober 2014, otoritas Filipina meminta kerjasama dengan militer AS untuk menahan Joseph. Seketika kasus ini pun langsung mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Karena kasus ini bukan hanya kasus pengeksekusian biasa, tapi juga bisa mempengaruhi hubungan baik antara Amerika Serikat dan juga Filipina.
Kemudian, sekitar 9 hari setelah berita pengeksekusian Jennifer ramai di media, Mark selaku tunangan Jennifer pun langsung terbang ke Filipina untuk melihat sendiri apa yang sedang terjadi kepada tunangannya itu. Adapun jasad Jennifer baru dimakamkan pada tanggal 24 Oktober 2014 di tempat pemakaman Heritage Memorial Park. Hari itu juga, tak hanya keluarga Jennifer tapi semua orang yang mengenal Jennifer turut berduka dan mengantarkan kepergian Jennifer untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu, di lain sisi, Joseph ternyata sedang menunggu dakwaan yang dijatuhkan hukum Filipina kepadanya. Namun anehnya, sedari awal kasus ini selalu ditangani dan dipantau oleh pemerintah Amerika, bukan Filipina. Padahal negara yang memiliki hak yurisdiksi atas kejahatan Joseph tentu adalah Filipina. Ketika ditangkap, Joseph bahkan tidak ditangani oleh kepolisian Filipina. Ia malah diserahkan dan diinterogasi oleh Dinas Investigasi Kriminal Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahkan juga Joseph tidak dikirimkan ke penjara biasa, melainkan hanya ditahan di dalam kapal sebelum kemudian dipindahkan ke fasilitas militer di Camp Aguinaldo, Filipina, sambil ia menunggu penyelidikan dan persidangannya. Kemudian seharusnya sidang pertama atas kasus Joseph diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2014. Tapi entah karena alasan apa, Joseph malah tidak menghadiri persidangan itu. Perbedaan perlakuan itu pun kemudian semakin janggal ketika di tanggal 22 Oktober 2014, di mana Joseph ternyata masih mengikuti pasukannya untuk terbang ke kamp angkatan bersenjata Filipina di kota Quezon. Mendengar hal itu, tunangan Jennifer yaitu Mark bersama dengan beberapa keluarga Jennifer pun melakukan aksi protes dengan memanjat tembok kamp saat itu. Namun aksi mereka itu dihadang oleh petugas keamanan kamp. Lalu, Mark yang ikut serta di sana juga langsung dideportasi ke negaranya, yaitu Jerman. Selain itu, namanya juga di blacklist dari Filipina untuk sementara waktu karena ia dinilai telah mengakibatkan kerusuhan. Kejanggalan pada kasus ini tak berhenti di situ saja. Joseph juga menolak hadir di pemeriksaan pendahuluan yang seharusnya dijadwalkan pada tanggal 27 Oktober 2014. Saat itu, pengacaranya yang bernama Rowena Garcia Flores malah mengatakan bahwa Joseph tidak punya kewajiban untuk hadir. Tak hanya itu, Rowena bahkan mengajukan mosi yang meminta pemeriksaan tersebut dihentikan karena Joseph tidak punya alasan untuk mengeksekusi Jennifer. Permintaan tak masuk akal itu tentu saja langsung ditolak oleh tim hukum Jennifer karena segala bukti telah kuat mengarah kepada Joseph. Lalu, seiring dengan berjalannya kasus ini, gelombang kemarahan masyarakat Filipina pun semakin membesar karena mengingat lemahnya lembaga hukum dan juga pemerintah dalam menyikapi kasus ini. Sementara itu, pada tanggal 15 Desember 2014, kantor Kejaksaan Kota Olongapo dari Departemen Kehakiman Filipina akhirnya menemukan alasan yang cukup untuk mendakwa Joseph dengan alasan pengeksekusian. Dan hari itu juga, ia pun didakwa atas pengeksekusian terhadap Jennifer di depan Pengadilan Daerah Kota Olongapo. Jaksa juga memutuskan untuk mengajukan dakwaan pengeksekusian karena adanya pengkhianatan, kekejaman, dan penyalahgunaan kekuasaan. Saat itu, Joseph mencoba mengajukan banding atas keputusan jaksa kepada Sekretaris Kehakiman, tetapi banding tersebut langsung ditolak. Setelah proses yang sangat panjang, pada tanggal 27 Februari 2015, sidang atas pengeksekusian Jennifer akhirnya dilaksanakan tanpa liputan media karena wartawan tidak diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Dalam persidangan tersebut, Joseph akhirnya secara terang-terangan mengakui perbuatannya dan menceritakan secara detail apa yang telah ia lakukan kepada Jennifer. Tetapi sebagai pembelaannya, Joseph mengatakan kepada hakim bahwa ia juga merasa telah ditipu oleh Jennifer yang tak mengatakan sedari awal bahwa dirinya adalah seorang transpuan. Ibu Joseph juga turut bersaksi dengan mengatakan bahwa putranya tidak mungkin tega mengeksekusi seseorang tanpa sebab karena ia tahu Joseph adalah seseorang yang sangat takut pada Tuhannya. Tak lama setelah itu, keluarga Jennifer mengatakan bahwa keluarga Joseph menawari mereka uang damai sebesar 21 juta peso Filipina atau sekitar 5,7 miliar dalam rupiah. Diperlakukan seperti itu, Julita Kabilan selaku ibu dari Jennifer tentu saja menolak uang tersebut karena ia merasa tak ada satupun di dunia ini yang bisa menggantikan hidup buah hatinya. Setelah persidangan panjang pada tanggal 1 Desember 2015,
Pengadilan daerah Olongapo akhirnya memutuskan bahwa Joseph bersalah atas pengeksekusian, dan ia juga menyebutkan beberapa hal yang meringankan, termasuk Jennifer yang tidak mengungkapkan jenis kelamin biologisnya dan ia dijatuhi hukuman selama 6-12 tahun penjara. Saat putusan itu dibacakan, keluarga Jennifer sangat senang dan bersyukur, meskipun hukuman itu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan hidup Jennifer yang telah direnggut oleh Joseph. Namun, hanya dalam kurungan waktu 3 bulan saja, rasa syukur mereka lenyap seketika dan berubah menjadi kekecewaan. Karena pada bulan Maret 2016, hukuman Joseph dikurangi oleh pengadilan menjadi 10 tahun. Selain itu, lebih gilanya lagi, Joseph yang seharusnya ditahan di penjara New Bilibid Prison yang terkenal dengan kondisi buruknya, tiba-tiba saja dipindahkan ke penjara tahanan khusus karena perjanjian kunjungan pasukan. Tak hanya itu, Joseph juga tak dipecat dari posisinya di Angkatan Laut Amerika Serikat dan bahkan masih mendapatkan gaji setiap bulannya. Lalu, sebagai jaminan, Joseph harus membayar ganti rugi sebesar 155.000 peso atau sekitar 42 juta rupiah untuk pemakaman Jennifer. Kemudian, denda tambahan sebesar 50.000 peso atau sekitar 13,6 juta rupiah untuk keluarga Jennifer. Serta 30.000 peso atau sekitar 8 juta rupiah untuk kerusakan yang telah ia timbulkan. Meskipun begitu, ibu Jennifer tetap teguh dengan mengatakan bahwa berapapun jumlah uang yang ditawarkan Joseph kepadanya, tetap tak akan bisa membayar tahun demi tahun yang dihabiskannya untuk membesarkan Jennifer. Beberapa tahun setelahnya, kekecewaan keluarga Jennifer semakin menjadi-jadi dan harapan mereka seolah dihancurkan secara berkeping-keping oleh negara mereka sendiri. Lalu, setelah pada bulan September 2020, Joseph malah diberikan pengampunan mutlak oleh Presiden Filipina, yaitu Rodrigo Duterte yang menjabat saat itu. Padahal sebelumnya, Presiden Filipina sempat mengeluarkan pernyataan akan berpihak sepenuhnya kepada keluarga korban. Dengan pengampunan mutlak tersebut, Joseph akhirnya bebas sepenuhnya dengan hanya menjalani hukuman penjara selama 5 tahun saja. Kemudian, setelah bebas, Joseph berniat ingin mendatangi keluarga Jennifer untuk meminta maaf secara langsung. Tetapi, rupanya pengadilan tidak memperbolehkan Joseph mendatangi keluarga Jennifer secara langsung dengan alasan mempertimbangkan trauma keluarga korban serta juga keamanan untuk Joseph. Mereka pun kemudian menyarankan kepada Joseph untuk mengirimkan surat saja. Tetapi rupanya ucapan penyesalannya itu hanyalah basa-basi belaka, karena ternyata hingga kini surat permohonan maaf Joseph tak pernah sampai ke keluarga Jennifer.